untuk belajar hari ini? Sudah siap? Coba lihat temennya hari ini yang nggak hadir siapa aja? Rahmat, sakit. Ada lagi? Bapak? Ada izinnya. 3 orang nggak datang hari ini? Oke. Nah, coba lihat dulu sampah. Lihat sampah di sekitar kursi kalian. Kalau ada sampah, tolong dikutip, dibuang. Buang aja. Sudah? Fokus. Sudah fokus? Tapi kok masih ada yang main-main selfie? Sudah. Hari ini kita belajar IPAS. Kalian tadi menyanyi lagu wajibnya lagu apa? 17 Agustus. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 25 Agustus. What day today? Monday. Oke, hari ini masih suasana Agustus karena baru beberapa hari yang kemarin itu kita apa? Lomba. Kita ada mengadakan HUT RI, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berapa? Kenapa kita merdeka? Kenapa ada tanggal merdeka itu? Ya ideal? Iya apa? Karena kenapa kita merdeka? Karena kita bersatu. Oke, apa-apa yang penting apa? Berani mau jawab. Ada lagi? Kenapa sih ada tanggal merdeka? Merdeka dari mana kita? Kenapa ada tanggal itu? Ayo, ada yang berani jawab? Tadi juga udah kita nyanyikan kan lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Perjuangan melawan apa? Melawan penjajah. Kita merdeka karena sudah berani, sudah berhasil melawan penjajah. Penjajah itu negara apa aja? Ternyata sudah ada yang tahu banyak ya. Pelajaran kita adalah kalian mampu memahami sejarah masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Boleh dicatat. Jadi tetap sediakan buku IPAS-nya. Kalau ada yang penting menurut kalian dicatat ya. Parsi, Gujarat, dan lainnya banyak melakukan perdagangan dengan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa asing karena memiliki banyak kegunaan. Salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara adalah daerah Malaka yang menjadi tempat pertemuan pedagang dari banyak bangsa. Bangsa-bangsa Eropa penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri. Kedatangan bangsa Portugis. Awal kedatangan bangsa Portugis adalah untuk perdagangan, tapi kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan dan daerah penghasil rempah-rempah. Kerajaan Malaka melakukan perlawanan akan tetapi dikalahkan dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Portugis menemukan wilayah Maluku dan menguasainya selama hampir 1 abad, tahun 1512 sampai tahun 1615. Datangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang setelah Portugis dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perdagangan rempah-rempah.
Bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain yaitu glory, dan gospel. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke daerah Banten pada tahun 1596 dan kemudian melakukan pelayaran lagi hingga ke daerah timur Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Belanda dan kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511, tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini Bangsa Eropa ke Indonesia ada berapa negara? Ada berapa? Coba sebutin. 1, Portugis. 2, Spanyol. 3, Inggris. 4. Ada 4 negara Eropa yang datang ke Indonesia. Apa sih niat awalnya ke Indonesia? Mencari rempah atau berdagang. Awalnya mereka apakah menjajah? Awalnya hanya berdagang, mencari rempah-rempah. Kenapa mencari rempah-rempah ke Indonesia? Ya bagus, karena yang pertama di tempat negara mereka tidak ada rempah-rempah. Terus apa lagi? Ya karena di negaranya nggak bisa menanam tanaman rempah-rempah. Yang kedua, rempah-rempah harganya semahal emas waktu itu. Oke, setelah mencari rempah-rempah ada juga yang niatnya 3G. Salah satunya negara Spanyol. Niatnya 3G. Apa tadi 3G? Gold, glory, gospel. Gold itu artinya gold itu bahasa Inggris artinya emas. Jadi gold itu mencari kekayaan. Glory mencari kejayaan. Gospel menyebarkan agama. Oke, sekarang kalian lihat peta Indonesia. Apa layar digambarkan ada kan? Masa nggak ingat di mana Eropa, di mana Belanda? Lihat ke depan. Lagi ada 4 negara. Ayo siapa yang berani ke depan? Tulis, dilingkarin terus nama negaranya. Salah nggak masalah, nanti kita perbaiki sama-sama. Ya. Kasih kita kasih wow, kasih W, wow, keren, wow, keren. Ayo ada 2 lagi. Ya situ. Tinggal Inggris dan Spanyol. Kasih T, kasih O, kasih P. Sekali lagi, berkali-kali. Apakah sudah benar ini? Sudah benar? Ada yang salah atau sudah benar? Ya, ada yang salah, nggak apa-apa. Ayo, udah hampir benar. Ini Portugis di daerah Ternate. Kita lanjut ke Spanyol ada 2, berarti ada yang salah di
Indonesia? 1596. Inggris benar di sini? Benar? Oke, ternyata Inggris sebenarnya sudah pernah dia mendarat di daerah sini dulu tahun 1557 pernah di daerah sini Inggris. Tapi hanya mencari rempah-rempah waktu itu 1557. Selanjutnya dia digonceng lagi oleh Belanda. Jadi Belanda datang membawa tentara Inggris juga pada tahun 1811 Inggris datang lagi diboncengin oleh Belanda. Nah, disinilah mereka baru niatnya menjajah. Kalau waktu dulu pertama mendarat, Inggris hanya mencari rempah-rempah di daerah Sulawesi. 1811 dibonceng oleh Belanda. Jadi ini negara Spanyol. Spanyol itu punya politik 3G namanya. Apa 3G itu, Jovan? G yang pertama, Jovan. Apa G yang pertama? Rizky M. G yang pertama? Nadim. Go. G yang kedua? Glory. G yang ketiga? Gospel. Jauh kira apa itu? Wow, artinya apa? Ya, mencari kekayaan. Setia, apa itu glory? Mencari kejayaan. Kejayaan. Aulia, apa itu gospel? Gospel, apa itu gospel? Menyebarkan agama. Nah, kenapa Spanyol punya politik
bagus, tanya ke orang itu. Ada puas? Oke, dari kelompok lain. Harus pakai mic. Kalau nggak dengar. Kenapa aku mengajarkan ke Indonesia? Karena tujuan Belanda Negara mana yang mendarat di dua tempat? Negara Inggris, ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno akan mempresentasikan tentang Eropa ke Indonesia 1557 di. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Menurut kelompok kami, kelompok kalian sudah bagus. Tapi mengapa kapalnya hanya ada 4? Kenapa ada 4? Kan Inggris datang ke Indonesia 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yamin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Belanda pertama kali membangun pelabuhan Bangka pada tanggal 22 Juni tahun. Artinya mencari kekayaan. Wari artinya mencari kejayaan. Sekian dari waktu kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Pendapat dari kelompok kami bahwa kalian sudah bagus dan tidak ada kekurangan. Mari kita kasih tepuk tangan kawan-kawan. Kenapa negara lain mencari gospel padahal mencari kekayaan? Negara Inggris dan negara Belanda. Apa hubungannya Inggris sama Belanda, Pak? Dari kelompok kami, apabila ada salah atau kurang dan lebih, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sultan Hasanuddin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan menjawab. Dan dari teman-teman, mengapa kelompok ini ke Indonesia? Karena tujuannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
Pada tahun berapa Semarang mendarat di daerah Tidore. Demikian hasil penelitian kami. Apabila kurang atau salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok sudah dikerjakan, sudah ditampilkan. Jadi ini lanjut ke tugas mandiri. Jadi setiap kalian nanti mengerjakan ini satu-satu, sendiri-sendiri. Boleh diskusi tapi jawab sendiri-sendiri ya. Sedih, ada yang kelaparan atau ada yang lagi marah, ada yang bete. Nah, yang mana? Jadi kalian boleh tulis nama sesuai dengan yang di bawah gambar. Ternyata ada yang senang, ada yang bahagia, alhamdulillah gak ada yang sedih ya. Tapi ada yang kesel ini, Mesya. Mesya, kenapa kesel? Coba diceritakan. Kenapa di sini emotnya emot kesel Meme sendiri? Lapar. Karena lapar, Me? Kenapa? Ada apa? Tidak sesuai dengan harapan pelajarnya? Pena hilang? Apa? Duitnya? Hilang? Dia bahagia siapa ya yang mau ibu tanya? Ayo, kenapa pilih yang bahagia dia? Kenapa dia? Belajarnya enak sama kebarung gitu ya. Yang lagi senyum siapa ya? Amel. Amel, kenapa pilih yang senyum, Mel? Mel, kenapa pilih senyum? Karena kenapa kalau seneng aja kenapa kayak lagi ketawa lebar? Senengnya biasa aja gitu ya. Dan laki-laki aduh mana laki-laki? Ada laki-laki senyumnya. Rata-rata yang laki-laki senyumnya lebar-lebar nih. Sudah ya, jadi tugas kalian sebagai siswa SD adalah belajar. Cara kalian mengisi kemerdekaan adalah dengan cara belajar. Yang kedua, tingkatkan kemampuan. Jadi belajar itu jangan cuma sampai SD, tapi sampai kuliah.